Selamat hari Minggu adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita berjumpa lagi dalam edisi tanggal 25 April 2021. Nah, saat ini kita mau beribadah. Mari kita ambil waktu sejenak untuk bersatu teduh. Mari kita mengucap syukur atas kasih dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Berkat Tuhan yang selalu melimpah buat kita semua. Dan mari kita mengucap syukur secara pribadi. Mari kita mengucap syukur. Amin. Saya undang adik-adik untuk berdiri dan kita menyanyikan pujian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Baik adik-adik remaja yang ada di rumah masing-masing, kita akan awali ibadah kita pagi ini dengan minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Pertolongan dalam jam ibadah kita pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin. Nah, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya undang adik-adik, silakan duduk kembali dan kita akan menyanyikan dengan pujian Dengar dengan Sayapmu. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya dengan sayapmu. Terbang tinggi di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, melindungi kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jikalau sebentar lagi kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, Tuhan boleh berkati kami. Mampukan kami, mampukan Kak Iner dalam berkata-kata akan kebenaran firman Tuhan. Beri sehat, beri kuat, beri hikmat ya Tuhan. Agar biarlah firman Tuhan boleh disampaikan dengan seturut kehendak Bapa di sorga. Dan biarlah adik-adik di rumah masing-masing boleh mendengar dengan sukacita. Karena firman Tuhan akan menjadi pedoman buat kehidupan adik-adik. Dan inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pagi ini yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Keluaran. Kita buka Alkitabnya di rumah masing-masing adik-adik. Keluaran pasal yang ke-16, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-18. Kakak ulangi, Keluaran pasal 16, ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Sudah buka semua Alkitabnya di rumah? Baik, kakak akan bacakan. Keluaran 16 ayat 11 sampai ayatnya ke-18. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya. Segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Nah, adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan, demikian pembacaan kita. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kakak mau tanya dulu. Adakah pernah di antara adik-adik yang mungkin karena kondisi atau keadaan yang tidak seperti yang adik-adik harapkan, kemudian adik-adik bersungut-sungut? Ayo, siapa? Ya, bersungut-sungut atau menyalahkan seseorang atau keadaan. Ya, mungkin adik-adik, wah lama nih tidak pernah jalan lagi. Kemudian adik-adik bersungut-sungut sama orang tuanya atau sama kakaknya. Ya, nah pagi ini adik-adik kita akan belajar. Ada sebuah bangsa yang begitu dipelihara oleh Tuhan, namun mereka tetap melakukan yang namanya sungut-sungut. Ya, mereka bersungut-sungut. Orang bangsa Israel. Di pembacaan kita ayat 11 dan 12 kita lihat bersama bahwa bangsa Israel pada waktu bersungut-sungut kembali, sungut-sungut kepada Musa. Ya, nah adik-adik bersungut-sungut. Ya, kalau kita bahasakan itu sebuah tindakan yang mengeluh atau mempersalahkan orang atau keadaan, bahkan mempersalahkan Tuhan atas keadaan yang dialami pada saat itu oleh bangsa Israel.
Nah, adik-adik remaja, apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu? Mereka sementara dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir, mereka sudah melewati daerah Elim dan hendak menuju ke padang gurun Sinai. Dan mereka tiba di padang gurun Sin. Jadi padang gurun Sin ini letaknya antara Elim dan padang gurun Sinai. Nah, setibanya mereka di padang gurun Sin, mereka mengalami kelaparan. Dan ini bukan masalah yang kecil. Bayangkan adik-adik, ada kurang lebih 600.000 orang yang keluar dari tanah Mesir. Mereka pada saat itu sedang mengalami yang namanya kelaparan, tidak ada makanan. Karena mereka waktu keluar dari Mesir hanya membawa, karena mereka terburu-buru, ya harus cepat-cepat keluar dari tanah Mesir sehingga mereka membawa perbekalan yang tidak banyak. Nah, ketika sampai di padang gurun Sin, mereka mengalami kelaparan dan kembali mereka bersungut-sungut kepada Musa. Ya, mereka mempersalahkan, mereka melakukan tindakan yang mengeluh, mempersalahkan Musa. Kenapa dia membawa keluar sampai saat ini mereka mengalami yang namanya kelaparan. Bayangkan ada 600.000 orang yang kelaparan. Ini bukan masalah yang kecil. Ini sebuah masalah atau krisis yang besar yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Nah, bersungut-sungut. Mereka kemudian bersungut-sungut. Kemudian yang kedua, bersungut-sungut itu dapat pula diartikan bahwa bentuk ketidakpercayaan kepada Allah. Ya. Bersungut-sungut juga berarti bahwa bentuk ketidakpercayaan pada kuasa Tuhan. Ya. Mereka menganggap masalah yang mereka alami saat ini itu mereka tidak melihat bagaimana kuasa Tuhan yang dinyatakan lewat 10 tulah. Ya, ketika mereka akan keluar dari tanah Mesir. Bahkan mereka tidak mengingat bagaimana mereka menyeberang sebuah lautan yang luas. Itu semua adalah kuasa penyertaan Tuhan. Namun mereka masih bersungut-sungut. Arti yang kedua yang kakak boleh bahasakan, bersungut-sungut ini seperti meragukan akan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik remaja yang kekasih dalam Yesus Kristus, bangsa Israel mempersalahkan kondisi mereka saat ini. Sampai-sampai mereka membandingkan kondisi mereka ketika ada di Mesir, mereka bisa menikmati makan roti, namun mereka lupa bahwa di tanah Mesir mereka pun ditindas, bahkan mereka berseru minta tolong kepada Tuhan untuk bisa lepas dari tanah Mesir. Mereka mengalami penindasan di tanah Mesir. Nah, adik-adik itu yang dialami oleh bangsa Israel di padang gurun Sin. Mereka bersungut-sungut, mereka mempersalahkan keadaan yang mereka alami sekarang. Mereka seperti meragukan akan kuasa Tuhan, mempertanyakan bentuk mereka, menyatakan bentuk ketidakpercayaan mereka kepada Allah. Mereka pikir Allah tidak sanggup melepaskan mereka dari masalah di padang gurun Sin ini. Mereka tidak mengingat bagaimana 10 tulah dinyatakan kepada bangsa Mesir supaya mereka bisa lepas dari tanah Mesir. Nah, adik-adik remaja, ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa pada saat ini, karena Musa adalah pemimpin mereka pada saat itu, apa yang Tuhan Allah nyatakan kepada mereka lewat Musa? Tuhan menyatakan kembali kuasanya yang luar biasa, menyatakan kembali bentuk pemeliharaan kepada bangsa Israel. Tuhan bilang begini di ayat yang ke-13. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Tuhan memberikan makanan kepada bangsa Israel yang kurang lebih ada 600.000 orang. Dia memberikan daging burung puyuh pada waktu senja dan roti pada waktu pagi. Itulah kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan adik-adik, untuk bangsa Israel bisa menikmati berkat atau pemeliharaan Tuhan ini, mereka harus melakukan peraturan yang ditetapkan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan aturan yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel? Di ayatnya yang ke-16, adik-adik, coba kita lihat. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Jadi bangsa Israel ini harus memungut secukupnya. Apa yang menurut kebutuhan mereka, itulah yang mereka pungut. Dan waktu itu ukurannya dipakai, kalau di sini dikatakan segomer. Kalau kakak dari referensi yang kakak dapat, segomer itu kurang lebih sekitar 3,6 liter. Kalau satuan isi ya. Nanti adik-adik bisa cari referensi lain.
untuk ukuran gomer. Nah, kembali adik-adik, bangsa Israel memungut dan setelah itu ada peraturan lagi adik-adik di ayatnya yang ke 17 sampai 18 kita lihat. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Itulah berkat Tuhan. Itulah bentuk dari berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada orang-orang bangsa Israel pada saat itu. Ketika mereka mengumpulkan lebih, mereka tidak kelebihan. Tapi ketika mereka mengumpulkan yang kurang, mereka tidak kekurangan. Itu salah satu ciri berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik remaja yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa yang mau kita belajar dari perikop pembacaan kita pagi ini? Ada dua hal adik-adik. Yang pertama, kita harus percaya. Ya, mungkin saat ini kita tidak mengalami seperti bangsa Israel pada saat itu kelaparan di tengah padang gurun. Tapi pandemi yang sekarang kita alami membuat kita banyak orang menjadi jenuh. Banyak orang yang tidak bisa kemana-mana. Banyak orang yang bahkan kehilangan pekerjaan. Susah hidup. Nah, itulah yang dialami oleh begitu banyak masalah sekarang. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Kita harus tetap percaya akan pemeliharaan Tuhan. Bahwa di tengah-tengah krisis saat ini, ya, Tuhan tetap dan akan terus memelihara dan melindungi kita, menyertai kita dimanapun. Mungkin ada yang bertanya, wah sudah lama, sudah setahun lebih, saya tidak ketemu teman-teman sekolah. Saya tidak bersekolah secara offline, secara ketemu dengan guru dan teman-teman. Mungkin ada yang sudah merasa jenuh di rumah terus, tidak bisa kemana-mana. Kita melihat bahwa masalah yang begitu besar dialami bangsa Israel pada saat itu. Dan Tuhan nyatakan bentuk penyertaannya. Demikian pula di kehidupan adik-adik remaja. Kakak yakin dan percaya kehidupan adik-adik dan kehidupan kakak. Bahwa di tengah-tengah pandemi COVID ini, Tuhan akan senantiasa menyatakan pemeliharaannya kepada kita. Kita harus yakin dan percayakan pemeliharaan Tuhan. Terus hal yang kedua adik-adik. Kita harus senantiasa mengucap syukur, bersyukur kepada Tuhan. Ya, kalau saat ini adik-adik mungkin tidak bisa kemana-mana, coba kita ingat di rumah sakit ada begitu banyak orang yang terpapar COVID-19. Ya, mereka sementara dirawat. Kita harus mengucap syukur, kita harus bersyukur bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan kepada Tuhan. Kita harus mengucap syukur untuk segala kondisi yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Orang yang mengucap syukur adik-adik itu tidak akan bersungut-sungut, tidak akan mempersalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan atas kehidupannya. Kita sedari kecil, sedari kita remaja, kita harus belajar untuk mengucap syukur atas segala kondisi yang kita alami pada saat ini. Itu dua hal yang kita mau belajar perikop kita adik-adik. Yang pertama kakak ulangi, kita harus tetap yakin dan percaya akan pemeliharaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan yang memelihara orang-orang Israel. Kalau kita baca adik-adik di ulangan, ya, Ulangan 29 ayat 5 adik-adik akan lihat bagaimana 40 tahun lamanya Allah menuntun orang Israel tanpa orang Israel ini berjalan melalui perjalanan tanpa ada yang rusak bajunya di tubuhnya, tanpa ada kasutnya yang rusak di kakinya. Coba adik buka di Ulangan 29 ayat yang kelima. Bagaimana Tuhan betul-betul memelihara orang-orang Israel selama mereka menuju ke tanah perjanjian. Tuhan yang sama pun akan memelihara adik-adik dan kakak. Kita harus yakin dan percayakan pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar mengucap syukur atas kehidupan yang Tuhan berikan. Kita mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan. Kita mengucap syukur di tengah-tengah pandemi COVID bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Itu dua hal adik-adik yang kita mau belajar pagi ini. Dan biarlah firman Tuhan ini akan terus menuntun dan mengarahkan kehidupan adik-adik remaja di tengah-tengah keluarga di mana adik-adik berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Kakak Willem. Iya, adik-adik remaja begitu luar biasa kebenaran firman Tuhan ya. Gimana kita selalu diajar untuk tetap bersyukur, tetap setia dengan yang difirmankan Tuhan kepada kita semua. Nah, saat ini kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan dan sambil kita memberikan tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita mau menyanyi dari pujian Matahari yang Bersinar.
doa syafaat. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita lipat tangan dan tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam tahta kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk ibadah kami pagi ini. Walaupun masih dalam kondisi online ya Tuhan, kami belum bisa bertatap muka karena pandemi COVID-19, kami tetap mau mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan, untuk mengajar kami untuk tetap terus percaya apapun kondisi kehidupan kami. Tetap percaya bahwa Tuhan yang menjaga dan memelihara kami. Dan kami diajar untuk mengucap syukur atas segala kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di tengah-tengah keluarga di mana kami berada. Terima kasih Bapa. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi pelita dalam kehidupan adik-adik remaja dan kami sebagai guru-guru sekolah minggu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Dan terima kasih juga untuk persembahan yang sudah kami berikan. Berkatilah persembahan kami ini, biarlah sekiranya persembahan ini boleh menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah juga mungkin ada teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, Engkau hadir menyatakan kuasa Roh Kudus Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan buat adik-adik remaja kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik-adik remaja kami yang masih dalam bangku sekolah, yang menjalani proses belajar mengajar secara online. Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus Tuhan, memberikan hikmat, memberikan kesehatan, kekuatan buat adik-adik remaja kami dalam mengikuti proses belajar mengajar secara online. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkenan memimpin pemimpin bangsa dan negara kami mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Dan juga untuk kota kami Makassar, kami berdoa Tuhan. Tuhan nyatakan damai sejahtera Tuhan bagi kota kami Makassar ini, sehingga kami boleh senantiasa hidup damai seorang dengan yang lain. Dan kami bahkan bisa menjadi pembawa damai bagi di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunkanlah salah dan dosa kami. Terimalah kami datang berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Iya, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini dengan pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Iya, kita akan menerima berkat pada Kakak Inar. Silakan. Baik adik-adik remaja yang ada di rumah masing-masing, kakak undang untuk berdiri. Kita akan tutup ibadah kita mau terima berkat dari Tuhan lewat doa. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau Tuhan Yesus yang baik, yang senantiasa memelihara hidup kami.
memelihara kehidupan adik-adik remaja, bahkan kami guru-guru sekolah minggu di tengah-tengah keluarga di mana Tuhan menempatkan kami. Tuhan yang menjaga dan melindungi kami saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu Kakak William. Tuhan Yesus memberkati.